Melakukan klarifikasi terkait beberapa insiden yang sempat viral di media sosial dan juga isu miring terkait pelayanan dan beberapa fasilitas kesehatan di RSUD Serui yang dianggap tidak layak untuk digunakan. Bertempat di ruangannya pada hari Kamis 18 Juli 2024, Direktur RSUD Serui Dr. Joni B. Aba menjelaskan kepada pers bahwa pertama terdapat standar infus yang patah dan kemudian diikat oleh perawat menggunakan kain kasa untuk dapat digunakan kembali. Kedua, WC pasien yang dalam keadaan perbaikan. Ketiga adalah terdapat tempat tidur yang tidak memiliki kasur di dalam ruang rawat nginap. Dan kemudian semua hal tersebut diviralkan di sosial media. Serta terdapat pintu ruangan pasien yang dirusak oleh keluarga pasien. Dalam hal ini, Direktur RSUD Serui, Dr. Joni B. Aba menjelaskan bahwa dirinya merasa kecewa karena viralnya hal-hal tersebut di media sosial yang merusak citra Rumah Sakit Umum Daerah Serui. Ia juga menjelaskan bahwa untuk mengganti peralatan yang rusak dan perbaikan peralatan di rumah sakit memerlukan biaya dan biaya tersebut bersumber dari APBD dan juga semua proses keuangan harus menunggu dan sesuai aturan keuangan daerah dan tidak bisa langsung diganti secepatnya. Apabila terdapat peralatan yang rusak yang dikarenakan oleh usia dari peralatan tersebut atau karena sengaja dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ia juga menjelaskan bahwa stand infus yang dibanting dan dipatahkan oleh masyarakat lalu kemudian diikat oleh petugas untuk dapat kembali digunakan, di mana menurutnya apabila tidak dilakukan seperti itu maka harus menunggu 1 tahun untuk dapat digantikan pada saat pengadaan barang atau belanja daerah. Dirinya juga menambahkan bahwa masyarakat terkadang komplain terkait pelayanan di mana saat di IGD ataupun perawat terkadang mendahulukan administrasi ataupun pendaftaran sebelum mengambil tindakan. Pada kasus tersebut, Direktur RSUD Serui Dr. Joni B. Aba menjelaskan bahwa hal tersebut guna mengetahui data diri pasien sebelum dilakukan tindakan seperti berat badan, umur dan juga atau tidak ada alergi terhadap obat-obat tertentu. Dan pemberian dosis obat berdasarkan usia dan juga berat badan pasien dan tidak bisa diasal-asalkan memberikan dosis obat kepada pasien. Sebelum mengakhiri wawancara, Direktur RSUD Serui menghimbau kepada masyarakat apabila terdapat hal-hal yang kurang mengenakan atau hal-hal yang ingin disampaikan terkait pelayanan RSUD Serui, masyarakat dapat bertemu dan menghubungi dirinya selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Serui dan sebagai perpanjangan tangan dari penjabat Bupati dan Sekretaris Daerah. Ya, baik. Selamat siang untuk semua warga masyarakat Kota Serui dan sekitarnya. Saya Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Serui Dr. Joni B. Aba MKes. Dengan ini akan memberikan penjelasan terkait hal-hal yang naik di medsos. Yang pertama itu tentang standar infus yang patah dan perawat ikat dengan kain khas sehingga itu diviralkan di TikTok. Begitu juga dengan kamar mandi yang tidak dipakai sementara dalam rehab, persiapan rehab, kemudian cleaning service taruh botol-botol atau alat mereka di situ, itu juga diviralkan. Dan memang tempat tidur yang tidak ada kasur itu kita tidak kasih kasur karena nanti keluarga pasien bisa naik tidur di situ juga. Tadi pagi setelah apel pagi saya juga dilaporkan dari kepala Ibu Kabitian Med, Ibu Emma Aklan, bahwa kemarin ada keluarga yang di kelas 1-2 juga yang merusak pintu ruangan kamar di mana mereka dirawat. Ini hal-hal begini yang kita repot karena kita rumah sakit ini untuk setiap perbaikan atau pengadaan barang-barang itu kita harus tunggu APBD dan semua proses itu sesuai dengan aturan keuangan daerah yang ada. Jadi kita tidak bisa barang ini rusak kita beli ganti, barang ini rusak kita beli ganti, tidak seperti itu. Jadi ini saya mohon juga kepada masyarakat, untung-untungan standar infus yang dibanting patah itu masih bisa diikat dengan kain khas untuk menolong masyarakat. Kalau kita tunggu 1 tahun pengadaan lagi, ya kita mau pakai apa? Jadi perlu saya sampaikan untuk masyarakat. Yang berikut itu mengenai administrasi. Kenapa dokter lebih dahulukan administrasi atau pendaftaran dibanding dengan
dokter melihat pasien yang saat itu masuk IGD. Perlu saya jelaskan bahwa dokter yang jaga IGD 1, perawatnya 2-3. Ini mereka pasien semua yang masuk IGD itu mereka lihat mana yang emergensi, mana yang lebih dulu mereka lihat. Dan untuk masalah pendaftaran itu di mana-mana saja Bapak Ibu berobat jelas harus mendaftar dulu. Mau di puskesmas, di dokter praktik, tidak mungkin Bapak Ibu pergi langsung ketemu dokternya. Yang pertama, kenapa harus kita tahu identitas dari pendaftaran itu, kita tahu identitas pasien supaya kita tahu berat badannya, obat berapa banyak yang kita pakai. Masyarakat kan tidak tahu. Selama ini kita kasih resep ke pasien itu kita lihat berat badannya, lihat latar belakangnya, alergi obat atau tidak. Justru itu kita perlu tahu sehingga kita bisa memberikan obat atau memberikan penanganan yang tepat. Kemudian kita Rumah Sakit Seru ini walaupun kita turun ke TPD, tapi kita ini punya sistem informasi manajemen rumah sakit yang namanya SIM-RS. Jadi pasien yang masuk di IGD, terdata di IGD, itu juga laporannya langsung masuk ke Kemenkes. Sekarang kita pakai Satu Sehat yang dibuat oleh Kemenkes. Jadi semua pendaftaran pasien yang kita buat itu di rumah sakit itu kita laporkan. Nah, sekarang kita memakai rekam medik elektronik RME. Jadi sekarang kita tidak pakai kertas lagi. Data yang Bapak Ibu masukkan itu yang masuk dalam rekam medik elektrik. Jadi tidak ada istilah kertas-kertas.